Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan kembali nge-review rute Train Simulator Android dari karya dari TTC Production. Kali ini adalah rute Daop 8 antara stasiun Gubeng, Surabaya Gubeng sampai dengan stasiun Mojokerto. Ya, di rute ini termasuk rute yang baru diskon antara tanggal 26 Mei sampai tanggal 5 Juni 2025. 3 rute yang mengalami potongan harga diskon adalah rute Daop 8 ini, rute Daop 2, dan rute Daop 5. Ya, di segmen kali ini saya akan mereview rute yang di Daop 8 yang harganya 30, yang diskon menjadi Rp15.000 saja. Ini sangat murah ya, dan rute murah ini bukan murahan ya, tapi cukup detail. Ya, bagaimanakah rute dari Daop 8 karya dari TTC Production? Tonton videonya dan jangan di skip. Ya, inilah stasiun Surabaya Gubeng, pintu baru. Ini dibuat seperti halnya di stasiun sana Gubeng. Bangunannya sudah menggunakan bangunan asli, walaupun masih pakai skin ya. Ini stasiun Surabaya Gubeng, ini yang pintu lama, stasiun Gubeng lama di sini. Ya, stasiun Surabaya Gubeng ini melayani kereta api yang dari jalur selatan ya, menuju Bandung dan Jakarta, dan ada 6 jalur sini. Persinyalannya juga dibuat seperti asli, persinyalan mekanik lama, elektronik lama. Ya, ini vegetasinya cukup enteng sebenarnya rutenya ini. Enteng sekali ya, untuk RAM 4 mungkin aman ini. Ini di RAM 8 sangat aman ya. Surabaya Gubeng sampai Wonokromo itu sudah double track ya, udah lama, dan dibuat di jembatan ini ada track map. Kalau nanti boginya menyentuh ini mungkin akan terdengar suara seperti krek gitu. Bagus ini. Dan ada halte ngangel atau gimana namanya. Saya masih orang Jawa Tengah, jadi kalau membaca ngangel itu nanti keliru ya. Teman-teman yang orang Daop 8 bisa dikoreksi ya kalau salah. Ini ada sinyal pengulangan di stasiun Wonokromo, stasiunnya muka, ini sinyal masuk. Ini stasiun Wonokromo pakai asli ya, ini pintu air Jagirnya asli ya. Dan ada mall depan stasiun Wonokromo. Stasiun Wonokromo ini stasiun percabangan ya. Yang ke kiri itu menuju ke Sidoarjo sampai dengan stasiun Ketapang, Banyuwangi, Jember. Yang sebelah kanan ini menuju ke arah Mojokerto sampai Madiun ya. Ini jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jalur aktif untuk mengendalikan percabangannya. Ini pakai stasiun asli Wonokromo. Ini walaupun ini ringan ya, walaupun ini Android tapi udah seperti asli. Ini ada meme apa ini? PKD siap membasmi para pengguna. Aduh, DSLR. Ini apa ini? Meme-nya mengerikan ini. Aduh. Ya, ini jalur Wonokromo sepanjang itu masih 1 track ya, masih single track. Yang sudah double track itu dari Jakarta sampai stasiun Sepanjang aja ya. Jadi
kurang 7 kilometer lagi tuh dari Surabaya itu Wonokromo sampai Sepanjang itu memang ini agak sulit ya, karena di situ tuh ada jalan tol yang perlu dikaji lagi untuk kedepannya ya. Ini cukup kumuh ya, ini Sepanjang sampai Wonokromo ini. Kita lihat di sini nuansanya perkampungan di tengah rel. Ini kalau tinggal di double track pun juga ini cukup sulit. Luar biasa, ini Mas TTC ini cukup detail ya. Ini rute-rutenya ini sangat bagus. Saya udah punya di DAP 2 tapi nanti ya saya review. Nah, itu juga nanti juga dapat skenario juga. Ya ini loh, tol ini loh. Yang membuat kendala itu yang ada di sini, termasuk di sini. Ini jalan tol ini. Jalan tol mana ini ya? Teman-teman yang tahu tolong komen ya. Ini sudah masuk Semboyan 8. Enggak menikung ya, ini jalurnya. Di batasnya ini. Nah, ini tadi tolnya itu yang tadi ya berarti ya. Ini udah 2 track. Nah, inilah stasiun Sepanjang. Udah menggunakan bangunan baru yang buat DJK dan ada Skybridge JPO, tempat penjemputan orang. Ya, ini stasiun Sepanjang dengan ketinggian 9 mdpl menggunakan dari DJKA ya, bangunan baru, ada 4 jalur sepanjang untuk perhentian kereta api, beberapa kereta api jarak jauh dan kereta api komuter lain tuh ya. Ini udah double track menuju Mojokerto. Lanjut, ini sudah double track dan kereta di sini bisa melaju sampai 120 km/jam. Ya, ini objeknya cukup ringan ya, karena rute ini juga ringan, tidak seperti rute-rute yang cukup detail. Tapi ini udah gini aja udah detail ya. Ini ada sama seperti yang ada di DAP 8 sana. Ini beberapa stasiun beralih fungsi menjadi halte ya. Yang dulu stasiun untuk persilangan, yang sekarang menjadi halte di shelter, karena kan ya jaraknya mungkin terlalu dekat, dan juga jadi pos blok intermediate. Ini ada flyover apa ini namanya, tolong teman-teman yang tahu ini komen ya, ini saya tidak paham ini. Dan ada 98, ini stasiun buat ini ya, stasiun atau shelter. Ini tadi sinyal muka. Oh, ini halte ini. Ini ada ini blok intermediate ini. Lah ini halte ini. Halte shelter cuman 2 jalur, nggak ada wesel, nggak ada ini ya, cuman ada PAP aja ini. Buharan ya. Shelter Buharan. Tinggiannya 10. Ini stasiun Buharannya berada di sini sebelah ini, dekat ini. Ini kan bahwa dulu pernah ada stasiun untuk berhenti kereta api lokal. Cukup mewah ya, Buharan. Juga ada blok intermediate. Lanjut lagi ke arah Mojokerto. Vegetasinya cukup luar biasa ini. Ya, ini stasiun ini. Ya, ini stasiun. Ini stasiun Panjang ini, teman. Krian ya. Ini juga panjang stasiunnya ini. Ini pintu masuknya sini. Stasiun mana ini?
stasiun Krian ya, 12 mdpl. Krian ini stasiun yang dibuat stasiun, bukan shelter, tetap seperti lama. Stasiun lamanya nggak ada ya, udah dipugar pakai stasiun baru. Oh ini stasiun lamanya ini stasiun lamanya ini. Bukan ding, ini anu ding, ini buat genset ding. Ya lanjut lagi, ini depannya ada PJPO juga, mantap. PCL detail ya ini ya. Ini teman-teman harganya 15.000, ini sampai tanggal 6. Wajib punya karena ini rutenya Masya Allah ini. Walaupun pendek tapi ya lumayan, ini bagus. Bagus sekali ini. Wah, ada salter lagi ini. Salter mana ini? Kediding kan, salah. Oke. Di Kediding ini udah ada pagar, ada JPO juga. Ini tandon air. Ini jadi salter ya. Yang dulu stasiun, sekarang jadi salter. Karena ada proyek jalur ganda dari Mojokerto menuju Sepanjang. Tapi ini ada wesel. Ini ada wesel ini. Ini weselnya mungkin buat persilangan atau gimana ini ya. Tapi weselnya cuma di sini dok ya. Weselnya cuma di sini dok. Oh ini cuma untuk emergency aja ini ya mungkin ya. Ini ada sinyal, ada, berarti di sini ada PPKA ya. Lanjut lagi menuju, ini masih ada 2 stasiun ya, di stasiun Tarik ini. Di Tarik nanti juga ada percabangan menuju ke Tulangan Sidoarjo. Itu di sana itu malah ruwet ya, Tarik itu stasiunnya. Emplasemennya cukup panjang sekali. Dan saya juga bingung Kak, pas dinas itu saya ngaturnya bingung ini. Nah, ini sinyal masuk stasiun Tarik ya. Nah, ini ada tengah, ini ada di sini. Ini sinyal keluarnya tuh sampai sini. Ini jalur tengah, ini Spor Baduk. Ya, ini stasiun Tarik. Nah, ini yang sebelah kiri itu percabangan menuju stasiun Tulangan Sidoarjo untuk kereta Jenggolo. Ya, ini stasiunnya juga besar ini. Wah, ini ruwet nih stasiunnya. Stasiun lama sama stasiun baru. Ini stasiun yang 11 kecil, ini stasiun lama, ini stasiun baru. Stasiun Tarik juga dibuat oleh DJKA 16 mdpl, sama seperti bangunan stasiun-stasiun yang sebelumnya, yaitu stasiun Boharan dan kawan-kawan ya. Nah, ini weselnya di sini ya, ini. Wah, ini bingung saya ini, kalau kadang tuh keretanya tuh membelok sini, di sini tuh belok. Jadi kalau memang nanti pakai, kalau teman-teman buat skenario ini, kalau yang ditarik itu harus pakai manual aja, asal weselnya bisa lurus. Nah, ini jalur lama tengah ini jalur lama, ini jalur barunya ini melewati Sungai Berantas. Ini Sungai Berantas, yang sebelah kiri ini jembatan baru, jalur baru. Yang sebelah kanan ini jalur lama untuk jalur yang kesini. Ini adalah Sungai Berantas. Ini ada kereta, ini ada on dari Mas T, dari ADS, ini ADS gratis. Ini kereta bisnis, ini Ranggajati kalau nggak salah, ini saya punya ADS, lognya punyanya Mas Bay
Alberto Ronaldo baik ini Rangga Jati ini bagus, ini punya teman-teman harus punya untuk mengisi nanti kalau libur panjang sekolah, daripada gabut main. Ini aja beli ini, dijamin teman-teman bisa berdinas. Yang suka dinas-dinas kereta, Argo Wilis, Argo Semeru, atau Argo Bima ya, Argo Bima satu-satunya kereta yang masuk 10 besar tapi nggak pakai Argo. Ya ini PJL, ini juga dibuat, PJL nya juga dibuat seperti asli ya, kereta lewat itu nutup, nanti udah lepas nanti nutup buka sendiri ya. Ini udah sampai terakhir nih, stasiun Mojokerto. Sinyal keluarnya masuk wesel ya. Ini stasiun Mojokerto, ini ada pom bensin juga di sini dekat JPL ya. Ini stasiun Mojokerto ya, ini Mojokerto stasiunnya ada 5 jalur 6 jalur dan 1 spur Baduk. Mojokerto, stasiun Mojokerto 22 mdpl. Bangunannya ini unik karena kanopinya beda sama yang lainnya. Kanopinya itu kanopi bentuk-bentuk khas adatnya situ, jadi kayak bangunan lama, bangunan zaman Majapahit ya mungkin ya, kalau bisa dijemahkan. Ini stasiun baru, stasiun bangunan ya, stasiun lama tapi ditambah ya. Ini bangunan seperti bangunan asli yang ada di Mojokerto dengan logo baru ya. Stasiun Mojokerto ini biasanya di sini dibuat ada gapura kayak bentuknya kayak candi ya, tapi ini enggak ada ya. Titik terakhirnya ada di sini di Mojokerto sini ya. Bila teman-teman mendapatkan rute ini bisa hubungi Mas TTC Production dengan harga 15.000, bisa mendapatkan rute ini sampai tanggal 5 Juni. Dan lagi nanti ada juga promo yaitu di Daup 2 yang nanti juga saya akan review ya nanti ya, next. Daup 2 yaitu antara stasiun Garut sampai dengan Purwakarta, dan di rute yang lainnya dari harga 30 sampai jadi 15. Dan satu lagi rute Daup 5 Atlet ya, antara stasiun Cilacap Purwokerto sampai dengan Patuguran yang harganya 40 jadi 30, dan juga saya akan review nanti ya setelah Daup 2 ya. Teman-teman belum mendapatkan rute ini bisa menghubungi Mas TTC ya. Mungkin lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah atau mengucapkan lafal yang salah, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.